Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Falhat Abdullah dari kelas 2B dengan NIM 22SP661. Di mana di sini kita akan membahas masalah mesin listrik, mulai dari pengertian dan jenis-jenisnya. Untuk yang pertama, itu ada pengertian dari generator DC dan generator AC. Di mana generator DC adalah sebuah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah. Sedangkan untuk generator AC adalah sebuah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik. Pertama itu komponen utama dari generator DC, di mana ada 5 komponen di sebelah sini. Itu pertama stator, bagian tetap dari generator yang terdiri dari kumparan-kumparan kawat. Terus yang kedua juga ada rotor, bagian yang berputar dalam stator, dan terdiri dari kumparan kawat tembaga atau kol yang terhubung ke sumber energi mekanis. Yang ketiga ada komutator, bagian yang terdiri dari segmen-segmen tembaga yang dipisahkan oleh isolator. Terus yang keempat ada bantalan atau bearing yang memungkinkan rotor untuk berputar dengan lancar dalam stator. Yang kelima ada kutub-kutub, komponen dalam stator yang menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk induksi arus listrik dalam koil rotor. Nah, di bagian komponen utama generator AC ada stator, sama seperti DC, bagian tetap dari generator AC yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang diatur secara melingkar dan terhubung ke sumber daya listrik. Yang kedua ada rotor, bagian yang berputar dalam stator dan terdiri dari kumparan kawat tembaga atau koil yang terhubung ke sumber energi mekanis. Terus ada slip ring yang merupakan kontak listrik terhubung ke kumparan rotor dan memungkinkan arus bolak-balik dialirkan ke luar dari generator. Terus yang keempat ada kutub-kutub, komponen dalam stator yang menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk induksi arus listrik dalam coil rotor. Dan yang terakhir ada bearing yang memungkinkan rotor untuk berputar dengan lancar dalam stator. Selanjutnya itu prinsip kerja dari generator DC, di mana prinsip kerja generator DC didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perputaran rotor dalam medan magnet stator menghasilkan arus searah atau DC. Dalam kumparan-kumparan rotor, saat rotor berputar, medan magnet yang berubah menyebabkan terjadinya arus listrik dalam kumparan-kumparan rotor. Arus tersebut dialirkan melalui komutator yang memastikan arus tetap mengalir dalam satu arah. Komutator memisahkan segmen-segmen tembaga untuk mengubah arah aliran arus sesuai dengan perputaran rotor, sehingga menghasilkan arus arah yang konsisten. Terus untuk prinsip kerja generator AC itu berdasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perputaran rotor dalam medan magnet stator menghasilkan arus bolak-balik dalam kumparan-kumparan rotor. Saat rotor berputar, medan magnet yang berubah menyebabkan terjadinya arus listrik yang berubah arah secara periodik dalam kumparan-kumparan rotor. Arus AC yang dihasilkan dialirkan keluar melalui slip ring ke beban listrik. Di mana prinsip ini memungkinkan generator AC menghasilkan arus bolak-balik yang digunakan secara luas dalam sistem kelistrikan untuk mentransmisikan energi listrik dan memenuhi berbagai kebutuhan listrik. Nah, selanjutnya itu eksitasi, di mana eksitasi merujuk pada proses atau kondisi di mana medan magnet dalam generator atau motor listrik diperoleh atau dipertahankan. Eksitasi bisa menjadi bagian penting dalam operasi generator, khususnya dalam menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menghasilkan arus listrik. Oke, selanjutnya masuk pada perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar atau pol luar adalah bagian dari stator atau rotor yang berada di luar dari pusat medan magnet, di mana mereka menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik dalam kumparan-kumparan stator atau rotor. Terus untuk kutub dalam adalah bagian dari stator atau rotor yang berada di dalam dari pusat medan magnet. Mereka juga berperan dalam menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik. Nah, terus perbedaan dari generator shunt, di mana generator shunt adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan medan field winding yang terhubung secara paralel atau shunt dengan jangkar armatur winding. Untuk bagian generator seri, medan magnet dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan medan yang terhubung secara seri dengan jangkar armatur winding, di mana arus yang mengalir melalui medan juga merupakan arus yang mengalir melalui jangkar karena keduanya terhubung secara seri. Untuk perbedaan eksitasi terpisah, di mana generator eksitasi terpisah, medan magnet yang dihasilkan oleh sumber arus listrik eksternal yang terpisah dari jangkar dan kumparan medan. Sumber arus eksternal ini dapat berubah sumber DC terpisah yang disediakan untuk mengatur medan generator. Di sini ada prinsip pengaturan tegangan. Prinsip pengaturan tegangan dalam generator adalah untuk mempertahankan tegangan keluaran pada tingkat yang diinginkan atau ditentukan. Ini dapat dicapai dengan mengontrol medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Dalam generator DC, pengaturan arus medan mengatur tegangan output, sementara dalam generator AC, frekuensi putaran rotor juga mempengaruhi tegangan keluaran.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.